Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mas Mbak sekalian, kelas 12 program keagamaan, azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa untuk KBM daring kita mata pelajaran balaghah. Kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu ma'ani setelah sebelumnya kita bahas tentang balaghah, di mana balaghah sendiri secara istilah dibagi menjadi dua ya, balaghah kalam dan balaghah mutakalim. Balaghah kalam adalah kesesuaian suatu kalam dengan muqtadal hal. Muqtada itu yang dikehendaki, hal itu latar belakang, seperti itu. Kemudian balaghah mutakalim adalah sebuah malakah, sebuah kepemilikan yang yaqtadiru biha, yang memungkinkan dengan itu seseorang untuk menyampaikan ucapan yang baligh, kemudian juga dengan syarat-syarat fasahahnya juga terpenuhi. Nah, kemudian di kesempatan kemarin juga kita bahas bahwa untuk mengetahui aib-aib tertentu, misalkan aib tanafurul huruf atau aib mukhalafatul qiyas, nah itu kan kita menggunakan sesuatu yang lain ya. Jadi untuk mengetahui misalkan aib mukhalafatul qiyas, kita menggunakan atau belajar ilmu soroh. Kemudian untuk mempelajari atau untuk mengetahui kesalahan dhafut ta'lif, aib dhafut ta'lif, kita belajar ilmu nahwu. Kemudian ta'kid lafzi juga dengan ilmu nahwu. Kemudian ghorabah dengan kasratil ittila, bikasratil ittila, dengan banyaknya buka gitu ya, ittila itu mutalaah, banyak-banyak buka kitab Arab, kalam Arab, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui ahwal wa muqtadayatuha, ahwal latar belakang wa muqtadayatuha, dan yang dikehendaki dari latar belakang tadi adalah dengan ma'ani, dengan ilmu ma'ani. Jadi di sini kita akan mempelajari ilmu al-ma'ani. Jadi ini anak yang pertama, katakanlah gitu dari ilmu balaghah. Nah, ilmu ma'ani sendiri apa? Ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hali. Ilmu ma'ani adalah ilmu yu'rafu bihi, yang diketahui dengan ilmu tadi apa? Ahwalul lafzi, keadaan. Jadi ahwal di sini berbeda dengan hal ya. Jadi yang ini berbeda dengan al-halu, yang muqtadal hal itu ya. Ahwalul lafzi ini kita artikan secara lugawi saja gitu ya. Ahwalul lafzil arabi, keadaan-keadaan lafal, suatu lafal Arab yang bangsane Arab, jadi keadaan suatu lafal Arab, allati biha, yang mana dengan ahwal tadi, ahwal lafal tadi, ahwal lafat tadi, yutabiqu muqtadal hal, menyesuaikan dengan muqtadal hal, dengan yang dikehendaki dari sebuah latar belakang gitu ya. Jadi kemarin contohnya kan juga sudah nih, ada kita berbicara dengan teman kita yang cerdas misalkan. Nah, kita kan nggak perlu berpanjang lebar, kita cukup ngomong sing pendek, insya Allah yang cerdas itu langsung paham, nah gitu ya. Nah, orang yang cerdas itu adalah hal, tapi di sini bukan ahwal, yang di sini ahwalul lafal ya, bukan ahwalul lafal, tapi orang yang cerdas tadi adalah hal. Kemudian muqtadonya adalah kita ngomong pendek, nggak usah panjang lebar. Nah, kemudian kita lihat mutabaqahnya, kesesuaiannya. Nah, dari situ kita bisa melihat ahwalul lafalnya, kondisi lafalnya apakah sesuai atau tidak dengan muqtadal halnya. Nah, kemudian fatakhtalifu suwarul kalami likhtilafil ahwali. Nah, maka berbeda setiap suwarul kalam. Fatakhtalifu suwarul kalami, maka berbeda suwarul kalam. Suwaron itu jamak dari suratun, bentuk atau surah itu gambar ya aslinya. Nah, tapi suwaron bentuk atau gambar suatu ucapan, bentuk suatu ucapan itu berbeda. Likhtilafil ahwal, karena ada perbedaan latar belakang juga, seperti itu. Misal dzalik, contohnya qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 10, wa anna, dan sesungguhnya kami para jin, ini pengakuannya para jin, la nadri, tidak mengetahui, asyarun, apakah kebaikan, urida, yang dikehendaki, biman fil ardi, kelawan siapa yang ada di bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah yang di arada, yang menginginkan, bihim
dengan mereka siapa Rabbuhum Tuhan mereka rasyada petunjuk. Nah, dari ayat ini di bawah bisa kita baca fa inna ma qabla am suratan minal kalami tukhalifu suratan ma ba'daha. Nah, karena karena sesungguhnya makobla am, apa yang sebelum am. Jadi teman-teman baca asyarun urida biman fil ardi di garis bawahi, kemudian am. Nah, kemudian arada bihim rabbuhum rasyada. Nah, itu kan ada am di tengah-tengahnya. Sebelum am itu adalah suraton minal kalami, adalah suatu bentuk dari ucapan tukhalifu suratan maba'dah, yang berbeda dengan bentuk yang sesudahnya. Jadi sebelum sama sesudah am itu kan berbeda. Kenapa? Karena li'annal ula fiha fi'lul iradah mabniyun limajhul. Nah, di contoh yang pertama atau di kalimat yang pertama, urida itu kan fi'il mabni lil majhul. Li'annal ula, karena yang pertama atau surah pertama, fiha di dalamnya, di dalam surah, fi'lul iradah, ada fi'il iradah, fi'il yang di situ aroda yuridu itu ya, iradah. Nah, itu fi'ilnya mabni lil majhul. Berarti dalam bentuk mabni lil majhul. Kemudian wasaniyatu fiha fi'lul iradati mabniyun lil ma'lum. Nah, adapun yang kedua, surah yang kedua arada bihim. Nah, itu kan arada. Nah, ini kan dalam bentuk fi'il madhi ya. Fu'ila gitu kan. Berarti kalau kalau sulasi mujarad gitu. Arada urida. Nah, maka kalau arada itu kan mabni lil ma'lum. Wasaniyatu fiha fi'lul irada mabni lil ma'lum. Nah, jadi kita lihat, nah bentuknya kok seperti itu gitu ya. Jadi alasannya kira-kira apa gitu ya. Kita pikir-pikir lagi gitu nggih. Jadi alasannya apa? Yang sebelum am itu menggunakan mabni lil majhul, diinginkan. Nah, kemudian yang kedua itu menginginkan. Nah, kenapa kok seperti itu? Wal halu ad-da'i lidzalika nisbatul khairi ilaihi subhanahu wa ta'ala fi tsaniyati wa man'u nisbati syarri ilaihi fil ula. Nah, ternyata hal atau alasan ad-da'i yang mendorong lidzalika untuk seperti itu, untuk bentuk bahwa sebelum am itu majhul, kemudian setelah am itu maklum, adalah nisbatul khair, menisbahkan kebaikan ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala fisaniyati pada ayat atau pada bagian yang kedua, surah yang kedua atau yang maklum tadi kan arada bihim rabbuhum. Nah, Tuhan Allah atau Rabb itu kan ya sebagai Tuhan gitu ya. Sebagai Tuhan ya layaknya ya beliau dinisbatkan kepada yang baik-baik, yaitu rasyada, memberi petunjuk. Nah, bukan syarrun. Nah, wa man'u nisbati syarri ilaihi fil ula, dan melarang atau mencegah nisbah syar, menisbahkan, mengaitkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala fil ula, pada surah yang pertama gitu ya. Jadi kita melihat sebuah ucapan. Nah, kan ilmu ma'ani itu kan mempelajari lafal, mempelajari kondisi suatu lafal Arab yang dengannya tadi, dengan lafal-lafal tadi sesuai dengan keadaan yang menghendaki. Nah, kan kita melihat di sini dari ayat Al-Jin ayat 10 ini, sebelum am itu menggunakan mabni lil majhul, asyarrun urida biman fil ardi. Kemudian yang setelahnya itu setelah am itu menggunakan lil ma'lum, am arada bihim rabbuhum. Nah, di sini arada berarti kan menggunakan ada fa'ilnya, yaitu rabbuhum. Nah, terus kenapa? Nah, kan kita coba telisik pelajari, maka di sini membutuhkan ilmu ma'ani. Nah, halnya itu apa, atau alasan seperti itu adalah supaya kita menisbahkan kebaikan itu hanya kepada Allah gitu, hanya kepada Tuhan. Jadi kita mengaitkan kebaikan itu hanya kepada Allah, atau kebalik ya, kita mengaitkan Allah atau Tuhan itu hanya untuk sesuatu yang baik-baik, dan melarang atau mencegah mengaitkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rabb. Nah, kemudian wa yunhasaru al-kalamu huna ala hadzal ilmi fi sittati abwabin. Kemudian disingkat atau diringkas pembicaraan ini atas ilmu ini atas 6 bab ya gitu ya. Jadi nanti ada 6 bab berkaitan dengan ilmu
ilmu ma'ani. Nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.